Jam berapa nih? 11.42. Lagi jalan ke Masjid Agung Kauman, gak jauh dari kota lama Semarang. Ini angin hari ini kenceng banget. Tapi cuacanya terik, panas. Lumayan lah. Kayaknya ada 30 derajatan lah. Tadi tas-tas juga dititipin di mana? Bobo Box. Jadi jalan ke mana? Ke masjidnya nggak pakai tas. Sekalian check out juga tadi. Ya, kita sudah mendekati Masjid Agungnya di sekitaran Kampung Kauman. Ini simpangnya hektik banget sih, semrawut. Agak ngeri buat nyebrang. Ini kayaknya alun-alun kota Semarang dah ya, Lip ya? Alun-alun nggak sih? Oh, mau ada acara tuh. Iya benar berarti ya. Ini masjidnya teman-teman. Itu yang paling gampang gini. Kita sholat dulu. Ini masjidnya teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai peta dalam kehidupan di dalam Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oke teman-teman, jam berapa nih? 12.37. Kita udah selesai sholat Jumat. Sekarang kembali mengarah ke alun-alun penginapan Bobo Box. Mau ngambil tas dan lanjut jalan ke stasiun Semarang Tawang. Ini alun-alunnya gede banget, lumayan. Parkirannya juga luas-luas nih. Meskipun terbatas ya. Belum pernah saya main ke alun-alun Semarang Tawang, lain kali lah ya. Yang sholat Jumat di sini banyak juga. Ya namanya juga Masjid Agung ya. Oke, kita ketemu di Bobo Box. Ini di dekat Bobo Box ada coffee shop baru namanya Kof. Lagi diskon dari kemarin, satu kopi Rp1 doang. Tapi ngantrinya luar biasa. 24 jam lagi pokoknya. Enak sih Rp1, cuman males ngantrinya aja. Masuknya lewat dalam, lewat parkiran. Nah, ini parkiran Bobo Box teman-teman, bareng sama kantor Telkom ya? Iya Telkom kayaknya. Bisa parkir motor sama mobil. Nah, tembusnya langsung ke halaman belakang Bobo Box. Kering kali itu, Lip. Kering nggak? Ini kering sih. Luarnya. Dalamnya masih basah ya? Iya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di perjalanan random bulan Januari episode ketiga. Setelah di episode sebelumnya saya dan Alip berwisata ke Museum Kereta Api Ambarawa dan Benteng Fort Willem. Keesokannya kita berdua check out dari Bobo Box Semarang dan melanjutkan perjalanan kembali ke kota Solo. Ya, lagi-lagi Solo.
Ke Solo kali ini mau nemenin si Alip melihat-lihat kota Solo dan wisata kuliner. Tadinya saya sempat mau pisah karena udah keseringan ke Solo. Tapi karena OTG saya rusak, jadinya nggak bisa jalan jauh karena takut memori HP saya full. Ya, jadi saya ngikut aja nih. Hitung-hitung waktu liburan buat saya. Di Solo nanti saya akan menginap di hotel yang beneran hotel. Tadinya mau di Bobo Box, cuman udah full book karena hari ini tanggal merah dan libur panjang. Jadi yowes lah, nggak apa-apa. Lumayan juga PT-PT hotel jadi lebih murah. Perjalanan menuju Solo ini akan ditempuh dengan kereta api Joglo Semar yang berangkat pada pukul 14.29 waktu Indonesia Barat. Tapi buka 24 jam nggak? Enggak, ini ada es teh, baru tahu bah. Tadi nggak lihat, perasaan kemarin gue udah. Ada bakso juga, Lip. Bakso Pak Dul. Agak gagal banget bakso laki. Tapi asli dah, kereta penuh semua. Niatnya tuh kita mau pulang ke Jakarta hari Minggu, cuman udah habis. Jadi kemungkinan pulang Senin. Alip sih duluan Senin. Saya nggak tahu dah. Entah lanjut, entah pulang. Kita terlalu menggampangkan karena Desember kemarin kan udah ada liburan Natal, liburan Tahun Baru. Dipikirnya orang udah pada liburan semua. Terus kan bulan depan udah puasa dan lebaran tuh. Ya ternyata liburan ini masih banyak orang-orang yang liburan. Banyak duit juga orang-orang ya. Iya penuh makanya. Kemarin kan dibilangin kalau Sabtu Minggu atau tanggal merah pasti penuh. Untung udah kebawan duluan. Kemarin ya. Kalau hari ini wah nggak bakal dapet, macet, ngabisin waktu di jalan. Ini sumpah sih kalau kemarin nggak dapet tiket kereta gitu sewa. Udah jauh-jauh ya. Ternyata pas dapet experience-nya emang ternyata. Ini ya sesuai. Untungnya kita juga dapat di harga weekday 80.000 kan, kalau weekend cepet 50 kalau nggak salah, apa cepet 25 gitu. Gua kalau ya udah aja gitu sebenarnya. Iya. Nggak terlalu banyak. Ini apa namanya, formasi atau apapun, tampilan-tampilan. Lebih ke ininya sih, orang tuh pengen nyobain keretanya karena jalurnya kan jalur Kalau emang mati. lihat logo tua kayak udah. Ini juga stasiun ramai bener. Fix orang-orang pada mau ke Jogja sih ini. Sekarang jam 1.03. CFC di dalam ya. CFC dalam. Kondisi stasiun Semarang Tawang siang hari ini sangat ramai oleh calon penumpang. Mungkin ada yang mau liburan atau pulang ke kampung halamannya masing-masing. Hari ini ramai di mana-mana karena emang lagi libur panjang sih. Tadi saya sama Alip juga ngobrol kalau ke Museum Ambarawa sekarang pasti bakalan lebih capek. Karena pastinya Trans Jatengnya penuh, terus juga bisa jadi macet di perjalanan dan ramai di museumnya. Apalagi kalau belum pesen tiket kereta wisatanya, pasti nggak akan dapet tuh kalau beli dadakan. Kita ke Semarang emang niatnya pengen coba kereta wisata di Ambarawa, makanya bersyukur banget kemarin dapet sisa 2 tiket. Kalau nggak dapet ya bakal sedih sih. Buat teman-teman yang mau naik kereta wisata Ambarawa, baiknya kalian pesen dulu secara online dari nomor yang ada di Instagram @wisata.museumkeretaapi-ambarawa. Kalau kalian belum tonton video perjalanannya, bisa ditonton dulu keseruannya ya. Hehehe. Nice. Balik anjir. Nice. Oke, ini dia tiketnya teman-teman. Kita naik Joglo Semar yang nomor keretanya 193, berangkat dari Semarang Tawang jam 14.29, tiba di Solo Balapan jam 16.40. Kurang lebih 2 jam perjalanan lah. Ini kebetulan kursinya juga udah dikit banget kemarin tuh. Jadi kita dapatnya di kursi paling belakang, kayaknya nggak dapat jendela deh. Aduh, ya sudahlah. Kita langsung masuk aja dulu. Oke, kita udah masuk di ruang boarding ya teman-teman. Dan di dalam ternyata ramai juga. Gokil, nggak tahu orang-orang pada mau kemana.
wisata ke daerah mungkin bisa ke Malang, bisa ke Jogja, atau pulang ke Jakarta, entahlah. Cuman memang rame karena libur panjang. Kita mau cari makan dulu, mau makan CFC. Oh KFC, Lip adanya Lip. Apa aja ya? Apa CFC ada di sana ya? Oh lupa, coba dulu sana dulu. Masih lama kok. Jam 2 aja belum. Ini ada KFC, ada Alpha Express, ada Indomaret Point, ada lokomotif seruntulan. Bisa lah Lip. Cukup Lip, 20 menit. Oke teman-teman, udah kelar makan. Itu di depan belum terlihat jadwal Joglo Semar masuk di jalur berapa sih? Ini baru ada Kedung Sepur sama Argo Merbabu. Tapi ke toilet dulu dah. Aduh, kenyang banget alhamdulillah. Kita tunggu di bagian sana karena lebih sepi. Nah, itu di depan sana kereta yang tersedia adalah kereta api Argo Merbabu di jalur T3, persiapan berangkat nanti ke arah Gambir, Jakarta. Kayaknya nanti Joglo Semar masuknya di jalur 1 deh. Jam 2 lewat 2 menit kereta api Argo Merbabu berangkat. Ini telat 2 menit, harusnya jam 2 pas udah berangkat. Nah, ini klakson dari kereta api Kedung Sepur. Berangkatnya berbarengan. Dia berangkatnya tepat waktu, cuman Merbabunya telat. Anjay, cuma 3 rangkaian doang, 3 kereta. Itu Kedung Sepur sebelumnya kan pakai kereta KRD yang dipakai siapa? Batara Kresna. Sekarang ditarik lokomotif. Lucu banget, cuma 3 kereta. Nah, di jalur 1 ini masuk langsiran rangkaian kereta api Tawang Jaya Premium yang kondisinya kekurangan kereta kelas ekonomi. Jadi nanti nunggu dipasangin kelas ekonomi lainnya. Sebenarnya kereta ini harusnya berangkat jam 14.15 dari Semarang ini, tapi ini baru dilangsir di jam 4.16. Pada waktu itu saya nggak ngeh. Jadi telat begini tuh kayaknya efek karena banjir di Pekalongan. Kayaknya juga ini rangkaian daruratnya Tawang Jaya Premium deh. Kereta api Joglo Semar masuk di jalur 3. Situ aja Lip, lebih enak Lip. Sini. Pukul 14.24 menit calon penumpang Joglo Semar udah dapat pengumuman untuk segera pindah ke peron 3 menunggu kedatangan kereta api Joglo Semar. Tadinya rencana di awal di papan pengumuman harusnya masuk di jalur 1. Cuman karena jalur satunya diisi rangkaian Tawang Jaya Premium, jadi diubah deh ke jalur 3. Dari sini juga beberapa perjalanan kereta api mulai berantakan. Tadi juga ada pengumuman kalau kereta api Argo Bromo Anggrek, entah yang dari arah Gambir atau dari arah Surabaya, sampai sekarang juga belum masuk Semarang. Bahkan baru bisa masuk kalau nggak salah inget jam 4 sore atau jam 7 malam ya perkiraannya. Para penumpang udah dikasih imbauan kalau mau refund tiket dipersilahkan ke loket. Efek dari hari ini merembet ke hari-hari berikutnya kalau saya pantengin di sosial media dan akun sosmednya KAI 121. Tapi alhamdulillahnya kereta Joglo Semar ini bisa nembus, entah gimana tuh caranya. Di belakang nih. Belakang. Saya di ekonomi 1 ternyata paling belakang. Depannya rangkaian eksekutif.
ekonomi 1. Iya. Oh, dapat new generation kita, cuy. New generation. Sini Lip kita. ...18 AB. Oh, mau keluar orang, ntar lo. Oke teman-teman, ini kursi kita. Yang naik dari Solo dari Semarang banyak banget di ekonomi 1, dan kita dapat rangkaian yang ekonomi new generation hasil modifikasi. Cakep nih. Ini hasil modifikasi, Lip. Tapi Kacanya masih kaca lama. dalamnya doang. Iya. Jarak kursinya juga enak banget, 1,5 jengkal lah. Dan jenis kursinya empuk sih. Menurut lu empuk gak? Enakan mana sama kemana? Iya kan, enakan ini daripada premium. Enaknya kita dapat yang paling belakang, jadi ngeliat ke sana luas banget. Nah ini nggak enaknya adalah di tengah-tengah tuh ada apa namanya, tiang kursinya. Jadi kalau mau selonjoran agak susah. Dan ini yang kuning ini buat apa namanya, mutar kursi. Jadi diinjak nanti kursinya muter. Ini semuanya udah searah sama jalannya kereta api. Jam 14.32, telat 2 menit. Kita berangkat dari Solo. Dari Semarang. Solo mulu gue. Dari Semarang Tawang kita berangkat. Bismillah. Oke teman-teman, roda-roda kereta api Joglo Semar mulai bergerak meninggalkan stasiun Semarang Tawang. Kita berangkatnya telat 3 menit nih. Alhamdulillah banget ini kereta hitungan telatnya masih normal, padahal di Pekalongan lagi ada banjir. Kereta Joglo Semar ini tuh memiliki rute yang unik. Dia ngelup atau berputar di area Jawa Tengah. Ibaratnya ini kereta apinya Jawa Tengah. Jadi terminus awalnya itu dari Solo Balapan dan mengakhiri perjalanannya di Solo Balapan lagi. Rutenya ada yang searah jarum jam dan ada yang berlawanan. Yang kereta ini rutenya searah jarum jam. Berangkat dari Solo sekitar jam 6 pagi, terus jalan ke Jogja, Purwokerto hingga Prupuk, terus belok ke kanan menuju Selawi, Tegal, Pekalongan hingga Semarang, terus belok kanan lagi ke Gundih hingga Solo Balapan. Kalau kita ikutin perjalanan full tripnya itu bisa sekitar 10 jaman. Jaman ya, bukan zaman. Tadinya saya ada rencana mau coba full trip kereta ini di hari Sabtu besok. Tapi karena udah hampir full memori HP, jadi yowes batal deh rencananya. Tadinya tuh daratan deh, terus gara-gara aerob jadi menggenang. Saya jalan di atas air ya. Kali ya, iya mungkin maksudnya tanggul. Oh iya. Bongkar. Kayaknya baru dibikin dah, baru dipasang tuh. Itu rumah-rumahnya dibongkar ya. Iya sih kayaknya. Dia dibeli. Masih kerendam aja. Anjir, ngeri banget ya.
teman-teman untuk toiletnya. Ini toilet yang di belakang, jadi ada dua, di belakang sama di depan. Yang di belakang ini pakai kursi toilet duduk. Fasilitasnya lengkap dan udah dimodifikasi nih, pakai kayak ornamen-ornamen kayu. Cakep. Dan wangi juga, meskipun ini keretanya berangkat dari Solo tadi pagi jam 6.10, muter ngelup sampai Semarang ini siang, tetap masih bersih dan wangi. Gokil. Setelah dari Semarang Tawang, akhirnya kita tiba di pemberhentian pertama dari Semarang, yaitu Stasiun Berumbung. Di stasiun ini terdapat percabangan arah rel kereta api. Kalau dari arah Semarang Tawang ambil jalur kiri, di Stasiun Berumbung ini akan mengarah ke Stasiun Surabaya Pasar Turi. Sedangkan jalur ke kanan mengarah ke Solo Balapan. Jalur yang Solo Balapan ini masih single track, belum double track kayak yang ke Surabaya Pasar Turi. Frekuensi kereta api yang lewat di Berumbung Solo ini juga belum begitu padat banget sih. Oh iya, di Stasiun Berumbung tadi kita bisa lihat bekas rangkaian Argo Bromo Anggrek atau biasa disebut rangkaian gendut. Karena emang bentukannya beda sih dari yang lain. Rangkaian tersebut dikenal akan kenyamanannya, tapi sayangnya biaya perawatannya mahal dari segi bogi atau kaki-kaki rodanya deh kalau nggak salah. Jadi udah dari beberapa tahun yang lalu dipensiunkan dan kabarnya juga akan dipindahkan dari Berumbung ini. Masuknya telat berapa ya? 2 menit kayaknya. Enggak, telat 4 menit, harusnya 14.44. 14.46 harusnya udah berangkat. Ini kayaknya cuma berhenti semenit doang, habis itu berangkat lagi. 14.49 baru berangkat. Telat 3 menit kita. Oh iya, saya lupa ngasih tahu kalau kursi dari New Generation modifikasi ini bisa juga di reclining. Kalian tinggal pencet tombol yang ada di sisi kursi ini sambil badan kalian mendorong untuk merebahkan kursinya. Pukul 15:08 kereta api Joglo Semar sudah tiba di stasiun Kedung Jati. Ini adalah stasiun pemberhentian kedua dari Semarang. Stasiun-stasiun yang ada di jalur Semarang Solo ini masih bernuansa bangunan Belanda banget. Karena emang jalur ini dahulunya merupakan jalur penting dan jalur kereta pertama di Indonesia, yaitu dari Semarang ke Solo oleh perusahaan NISM. Contohnya kayak stasiun Kedung Jati ini. Dari segi kanopi, bangunan gedung dan lantai-lantai masih kental banget bawaan dari Belanda. Stasiun lainnya nanti pun juga sama. Oh ya, BTW penumpang yang turun di sini cukup banyak ya, meskipun letaknya di daerah terpencil. Kalau dilihat dari citra satelit Google Maps, stasiun ini dekat sekali dengan Pasar Kedung Jati.
Jam 15. Bersilang dengan kereta apa nih di Telawa? New Generation juga. Kayaknya Banyu Biru. Oh, Matarmaja. Dari arah Malang. Nah, stasiunnya ada di sebelah kiri. Oh iya Pak, maaf. .15.33 udah dikasih semboyan 40.41. Pukul 15:51 kita sudah tiba di Stasiun Gundi. Stasiun ini menjadi titik pisah antara kereta api yang mau ke Surabaya atau Semarang dari Solo. Jadi di stasiun ini ada dua percabangan rel kereta api. Kalau dari arah Solo terus belok ke kanan di stasiun ini, itu arahnya ke Surabaya Pasar Turi. Sedangkan ke kiri dari stasiun ini mengarah ke Semarang. Kereta yang belok ke kanan ke arah Surabaya saat ini hanya kereta api Sancaka Utara aja, dengan relasi Cilacap ke Surabaya Pasar Turi via Jogja, Solo, dan Gundi. 15:55 tepat waktu kita mulai bergerak lagi, melanjutkan perjalanan menuju kota Solo. Habis ini ada satu stasiun lagi, saya lupa stasiun apa.
Kalau kalian dari Semarang mau ke Solo, sebenarnya pilihan transportasinya cukup beragam. Jadwalnya juga banyak. Kalau dari kereta api, kalian bisa naik kereta api Banyu Biru yang jam 6 pagi dan jam 9 malam dari Semarang Tawang ke Solo Balapan. Atau kereta api Joglo Semarkerto yang jam 7 pagi, jam 2 siang ini, dan 9 malam nanti. Rutenya juga dari Semarang Tawang ke Solo Balapan. Bisa juga naik kereta api Matarmaja jam 6 sore, tapi dari Semarang Poncol ke Solo Jebres. Terus ada Berantas jam 8 malam, Brawijaya jam 9 malam, dan Majapahit jam 11 malam. Mereka bertiga dari Semarang Tawang ke Solo Jebres. Jadi pilihannya ada 6 kereta dengan beragam jadwal dan harga dari Semarang menuju ke Solo ini. Harga yang murah tentu kereta api Banyu Biru ya, dia harganya 40.000 aja. Selain kereta api, kalian juga bisa pakai shuttle travel kayak City Trans, Joglo Semar, Aragon, Semeru, dan masih banyak lagi. Jadwalnya juga lebih rapat dibandingkan kereta api. Harganya sendiri tergantung travelnya, tapi perkiraan di harga 70.000 sampai 90.000-an. Oke teman-teman, jam 16.41 sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Telat 1 menit aja. Wah, berisik banget. Ini ternyata penumpang yang ke Solo banyak juga ya. Oke teman-teman, setelah perjalanan selama 2 jam 9 menit, akhirnya kita tiba juga di stasiun Solo Balapan. Jadi dari Semarang ke Solo ini cuma berhenti di 5 stasiun aja. Selain naik Joglo Semarkerto, kalian juga bisa naik kereta api Banyu Biru. Waktu itu saya sempat naik keretanya ketika masih pakai kereta kelas bisnis. Sekarang kalau nggak salah udah diganti ke ekonomi new generation modifikasi juga deh. Ya secara garis besar keretanya nyaman ya. Ketepatan waktu juga oke di perjalanan hari ini. Mantep deh buat seluruh kru kereta api Joglo Semarkerto di perjalanan hari ini. Lip, ke itu dulu Lip. Kopi kenangan di sebelah kanan. Biar seger mata gue. Kesana pintu masuk kereta bandara sama KRL. Bisa nyambung ke terminal Tirtonadi juga. Ada jembatan, lo tau kan yang Skybridge itu? Oke, saya mau beli kopi dulu. Matanya udah ngantuk. Gampang capek. Lo ngopi gak?
Tarik aja nggak buka lihat tuh. Mbak bisa cash Mbak? Ya, terima kasih Mas. Maaf Tan Kri. Makasih Mas ya. Oke teman-teman, udah beli kopi americano reguler. Tunggu Alip dulu, masih jajan dia. Itu Inka itu, tapi yang generasi lama. Anjir lama juga Alip ya. Orang pada liburan semua anjay. Kita langsung naik ini aja ya, Batik Solo Trans. Kenapa? Batik Solo Trans 3.700. Beda 200 perak sama TJ anjay. Apa? Di ini ya? Apa nominal ya? Kiris bisa. Bisa dia kiris. Bisa. Bisa nominal. Anjir kepikiran banget kerusakan apa rusakin nominal anjir. Udah perfect. Nih K2 nih pas Lip. Langsung dari sini aja Lip. Pas banget. Pak, stasiun Purwosari ya? Ntar Pak, ntar dulu Pak. Dari stasiun Solo Balapan, saya dan Alip melanjutkan perjalanan menuju hotel yang berada di Jalan Slamet Riyadi, dekat stasiun Purwosari. Nama hotelnya adalah Pop Hotel. Dari stasiun ini menuju ke Pop Hotel bisa ditempuh menggunakan Batik Solo Trans atau BST Koridor 2, sebuah koridor yang mati suri dan menggantikan Koridor 6 saat ini. Jadi Koridor 2 ini sempat mati lalu hidup lagi di tahun 2026 ini, dan Koridor 6 yang biasa saya gunakan menuju Bobo Box udah dihapus perjalanannya. Tapi tenang aja, kalau teman-teman ada yang mau nginep di Bobo Box terus turunnya di stasiun Solo Balapan ini, kalian juga bisa naik Koridor 2 ini, tapi nanti harus transit dulu di halte Rumah Sakit Kasih Ibu. Setelah itu kalian turun dan menyeberang ke halte di seberangnya untuk lanjut naik BST Koridor 1 menuju halte Pasar Pon. Emang agak ribet sih jadinya, dan juga memakan biaya tap in sebanyak 2 kali. Makasih banyak ya Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah gerimis Lip. Hujan deras ya nyebrang sana. Let's go. Hujan. Makin deras. Oke, kita check in di Pop Hotel guys. Sekarang nginepnya yang agak mewah dikit ya Lip. Sore. Berapa? 10 ya? Paling atas. Anjay, rooftop. Kemarin gue juga di sini dapetnya smoking room anjir. Kayaknya kalau mesen dari Traveloka dapetnya ini dah smoking room dah. Tapi katanya udah dikondisikan, ya sudahlah. Bisa sih nggak terlalu bau. Iya nggak bau sih. Kemarin juga udah diiniin waktu itu dibersihin. 10, 19. Mana nih anjir? Bingung gua. Ini kanan ya. Iya, 10, 17. Ini udah 17, 18, 19. Kita dapat warna kuning, Lip. Artinya apa? Anjay. Assalamualaikum. Didi. Oke guys, sebenarnya saya udah pernah nge-review guys, pernah nginep di sini juga. Jadi nonton aja ya review sebelumnya. Cuman bedanya ini kasurnya twin, kemarin kan queen ya. Mantap. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya kalau gitu. Terima kasih ya udah nonton. Jam 7.28 keluar pagi nyobain CFD di Solo. Ya, videonya belum kelar, masih ada banyak waktu, belum sampai sejam. Jadi selama di Solo ini saya dan Alip mengunjungi beberapa lokasi dan juga kulineran. Tapi nggak ngerekam di hari Sabtu karena terlalu monoton.
Saya rekamnya di hari Minggu ini ketika ada momen Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi. CFD ini dilakukan setiap hari Minggu di Jalan Slamet Riyadi, tepatnya dari lampu merah Purwosari hingga Monumen Slamet Riyadi. Ya, kurang lebih sejauh 3,5 km. CFD di sini banyak sekali jajanannya ya, dan penempatannya cukup tertib. Yang unik adalah di lokasi CFD ini banyak sekali ajang promosi dari sekolah-sekolah baik TK, SD, SMP, dan SMA. Terus juga ada beberapa tempat bermain buat anak-anak dan bapak-bapak, kayak arena balon, main remote control, serta arena pingpong. Ada tempat refleksi juga dan tempat karaokean. Cukup lengkap deh dan unik dibandingkan Jakarta nih. Wah, banyak jajanan banget. Kalap mata ini sih. Ada pancake art. Bang bikin SpongeBob. SpongeBob bang, iya. Tahu gue lagi tuh meme anjir. Ada ayam cireng di sini juga ada baju-baju guys. Tadi ngeliat ada yang jaket juga sih. Tim terakhir kita siap stay selalu sampai jam 9 di belakang. Monggo, banyak tempat untuk terapi di belakang, silakan masih longgar. Dari CFD ini saya dan Alip lanjut jalan kaki menuju Pasar Gede yang lokasinya nggak jauh dari Monumen Slamet Riyadi. Di sana rencananya mau nyobain es dawet tapi ternyata penuh banget. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk nongkrong sembari istirahat di tempat ngopi yang berada di lantai 2 Pasar Gede. Wah, yang makanan tuh di atas kalau nggak salah deh. Kanan kali Lip. Mana sih? Bukan di atas ya? Kalau nggak salah di atas deh. Apa di mana ya? Apa yang di luar? Iya, kayak di bawah. Apa ke sini? Dalam sana loh. Lepas CFD dan ngopi, kami berdua pulang menuju penginapan tapi naik bajai nih. Pak Joni ya Pak? Ini gimana Pak? Tarik aja. Oh. Ya, alhamdulillah. Oh, iya, Pak Hotel Pak, dekat flyover itu Pak. Bajainya nggak kita stop di pinggir jalan layaknya di Jakarta, tapi dengan mesan lewat aplikasi layaknya ojek online. Saya pesannya melalui aplikasi MaxRide dengan harga Rp15.000 menuju Pop Hotel Solo. Cuman sayangnya pas mesen rada lama dapetnya. Begitu dapet lokasinya jauh. Abangnya ada di stasiun Solo Balapan. Mungkin karena masih sedikit kali ya armadanya. Rasa naik bajai di sini ya sama kayak di Jakarta sih, cuman penampilan bajainya masih proper terawat aja. Oh, ini rel
Oh, Batara Kresna ya. Oh, ada lobbynya juga di sini. Baru tahu gue. Mana situ? Oh, baru tahu gue. Ya, sini juga nggak apa-apa, Pak. Oh iya. Mari, Pak. Ya, sini, Pak. Betul, Pak. Oke, Bapak. Pak, maaf, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari, Pak. Anjay. Unik banget. Gimana nih perasaan naik bajai di Solo? Padahal di Jakarta ada ya. Oke, kita udah balik ke hotel lagi, guys. Istirahat dulu lah.